Salam sejahtera buat kita semua, Pak. Perkenalkan, nama saya Tong Manurung dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2025 dengan NIM 12S25007. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari live record saya selama pengerjaan UAS praktikum 2025-2026. Nah, di sini ada case yang diberikan, ada tugas dan penilaian F01 inventory. Nah, pada ujian kali ini Anda diminta untuk mengembangkan sebuah solusi sederhana untuk manajemen inventory barang sebuah gudang penyimpanan. Ada struktur data barang, di mana sebuah data barang terdiri atas 4 atribut. Atribut yang pertama itu ID, nama barang, kategori, dan stok. Keterangannya itu urutan naik, nilai ascending dimulai dari 1, deskripsi atau nama dari produk, klasifikasi jenis barang misalnya elektronik, makanan, dan pakaian. Ada jumlah unit barang yang tersedia atau bilangan bulat. Kemudian ada initial data di file, ada storage, inventory, repository txt. Nah, di dalam repository ini terdapat yang pertama satu laptop Asus elektronik, stoknya 15, kemudian ID-nya 2, nama barangnya Indomie, kategorinya makanan dengan stoknya 120, kemudian ketiga kemeja flanel pakaian dan stok barang 45. Nah, setiap baris menyimpan satu data barang dengan spasi sebagai separator antar atribut. Nah, solusi yang diharapkan untuk terus-menerus membaca perintah melalui stdin dan akan menghentikan eksekusi apabila menerima perintah triple dash. Diberikan task 1 yaitu loading initial data dengan total poin 40. Kembangkan fitur untuk yang pertama reload initial data dari file saat program dieksekusi nanti. Kemudian yang kedua menampilkan seluruh data inventory, di mana ketika menerima perintah INF print all. Kemudian ada format outputnya, yang pertama 1 laptop Asus elektronik dengan stok 15, 2 Indomie goreng dengan kategori makanan dengan stok 120, 3 ada kemeja flanel kategori pakaian dengan jumlah stok sebanyak 45. Ada test case-nya, test 1 itu standar print all strong summary. Kemudian input yang diberikan yaitu INF print all. Kemudian output yang diharapkan yaitu laptop Asus elektronik dengan stok 15, Indomie goreng makanan dengan stok 120, kemeja flanel pakaian sebanyak 45. Kemudian jika 2 kali dipanggil INF print all atau memanggil semua data yang sudah diinput dengan output yang diharapkan, pertama 1 laptop Asus elektronik stok 15, 2 Indomie goreng makanan stok 120, 3 kemeja flanel pakaian sebanyak 45. Kemudian pemanggilan yang kedua yaitu 1 laptop Asus elektronik stok 15, Indomie goreng makanan stoknya 120, 3 kemeja flanel pakaian sebanyak 45. Kemudian ada input yang ketiga yang diharapkan itu print all INF print all, di mana outputnya diharapkan yang pertama itu laptop Asus elektronik stok 15, Indomie goreng makanan 120, kemeja flanel pakaian sebanyak 45. Nah, pada task 2 itu adding new item atau menambahkan item baru dengan poin 40.
Nah, kembangkan fitur untuk menambahkan data barang baru menggunakan perintah menggunakan perintah INF8 pagar di mana nama barang, kategori, stok awal. Pertama, pemisahan antara parameter menggunakan karakter pagar, dan kemudian ID ditentukan secara otomatis mengikuti urutan sequence berikutnya. Ketiga adalah setiap penambahan barang secara otomatis disimpan kembali ke si file repository. Contohnya, inputnya itu INF8 mouse Logitech Electronic sebanyak 30, INF8 kopi kabel api makanan sebanyak 50, INF print all atau menampilkan semua. Output yang diharapkan yaitu laptop Asus elektronik 15, Indomie goreng makanan 120, kemeja flanel pakaian 45, mouse Logitech elektronik 30, kopi kapal api makanan 50. Kemudian diberikan contoh input lagi, mana INF8 mouse Logitech elektronik 30 dan menampilkan print all. Output yang diharapkan yaitu laptop Asus elektronik 15, 2 Indomie goreng makanan 120, kemeja flanel pakaian 45, mouse Logitech elektronik 30. Dan kemudian input yang contoh input lagi yang berikutnya yaitu INF8 mouse Logitech elektronik 30, INF8 kopi kapal api makanan 50 dan menampilkan semuanya yaitu print all. Output yang diharapkan yang pertama adalah laptop Asus elektronik 15, Indomie goreng makanan 120, kemeja flanel pakaian 45, mouse Logitech elektronik 30, kopi kapal api makanan 50. Kemudian input STDN yaitu INF8 teh kotak makanan 10, kemudian menampilkan print all. Kemudian INF8 sandal solo pakaian 20, kemudian print all. Output yang diharapkan itu pertama laptop Asus elektronik 15, 2 Indomie goreng makanan 120, kemeja flanel pakaian 45, 4 teh kotak makanan 10. Nah, kemudian untuk si sandal solo pertama laptop Asus elektronik sebanyak 15, Indomie goreng makanan 120, kemeja flanel pakaian 45, teh kotak makanan 10, sandal solo pakaian 20. Kemudian input yang diberikan lagi yaitu INF8 spidol dengan sebanyak 100, kemudian INF print all. Output yang diharapkan itu pertama laptop Asus elektronik sebanyak 15, 2 Indomie goreng makanan 120, 3 kemeja flanel pakaian 45 dan spidol ATK 100. Untuk tas 3 ada update stok dengan poin 20. Kembangkan fitur ini untuk memperbarui stok barang yang ada menggunakan perintah berikut: INF stok ID jumlah perubahan stok. Pertama, untuk menambah stok masukkan nilai positif. Kedua, untuk mengurangi stok masukkan nilai negatif. Untuk mereset file ke kondisi awal gunakan perintah git restore storage inventory repository.txt. Nah, contoh itu INF stok stok 2 dengan angka negatif, kemudian menampilkan print all. Output yang diharapkan itu 1 laptop Asus elektronik 15, 2 Indomie goreng makanan 100, 3 kemeja flanel pakaian 45. Input STDN INF stok 2, kemudian nilai negatif, kemudian di print all. Output yang diharapkan itu laptop Asus elektronik 15, Indomie goreng makanan 100, kemeja flanel pakaian 45. Kemudian input yang berikutnya yaitu INF stok 1 dan stok 100. INF print all. Output yang diharapkan yang pertama laptop Asus elektronik 25, 2 Indomie goreng makanan 120, 3 kemeja flanel pakaian 45. Kemudian input STDN INF stok 3, INF stok 3 dengan
positif, kemudian memprint all. Output yang diharapkan yaitu 1 laptop Asus elektronik, 15 Indomie goreng makanan, 120 kemeja flanel pakaian 50. Kemudian input yang diharapkan lagi itu NF8 brainless makanan 40, INF stok 4 dengan nilai negatif, kemudian memprint all. Output yang diharapkan yaitu pertama 1 laptop Asus elektronik 15, 2 Indomie goreng makanan 120, 3 kemeja flanel pakaian 45, keempat brainless makanan 25. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari live record saya selama pengerjaan praktikum UAS, di mana saya menggunakan 3 header, yaitu include studio.h, include studio stdlib.h, include string.h. Nah, di sini untuk mengimpor pustaka standar untuk si bahasa C, dimana untuk menerima input output sebagai fungsi umum atau memanipulasi string. Kemudian integer main, ada integer main, dimana sini untuk sebagai fungsi utama tempat program dieksekusi. Kemudian ada load initial data. Nah, di sini untuk menyimpan atau memanggil fungsi untuk membaca data. Si data itu dari awal si file teks. Kemudian ada integer looping sama dengan 0, char comment sebanyak 150. Nah, di sini untuk mendeklarasikan variabel penanda looping dan array karakter untuk menyimpan perintah dari user. Kemudian kondisi while looping tidak sama dengan 1. Nah, di sini memulai looping utama yang akan terus berjalan selama user tidak mengetik triple dash atau berhenti. Di sini kemudian while 1 sama dengan 1, ada tipe data char i sama dengan get char. Nah, di dalam kondisi ini looping manual untuk membaca karakter demi karakter dari terminal sampai bertemu si baris baru atau slash ini nih. Nah, ini adalah cara untuk manual jika untuk mengambil input. Kemudian ada char input strtok, comment dan pagar. Nah, di sini untuk memotong input yang masuk menggunakan karakter pemisah si pagar tadi. Kemudian ada kondisi if strcmp input inventory 8 sama dengan 0. Nah, di sini untuk memeriksa apakah si input user adalah inventory C8. Kemudian ada add new kategori, nama barang kategori. Nah, di sini memanggil fungsi untuk menambahkan kategori baru. Kemudian else if strcmp input env print all sama dengan 0. Nah, di sini untuk memeriksa apakah input dari user itu adalah semua dipanggil atau env print all. Kemudian print all kategori. Di sini untuk memanggil fungsi yang dimana untuk menampilkan semua data. Kemudian itu kondisi if strcmp input triple dash sama dengan 0 dan looping sama dengan 1. Nah, di sini jika input adalah triple dash, looping akan berhenti. Nah, pada pengerjaan saya di F01_1 ini terdapat kesalahan dan tidak bisa di compile, di mana salah satunya itu fungsi tidak didefinisikan. Di sini saya memanggil load initial data storage inventory repository.txt, di mana isi atau badan fungsinya tidak ada di dalam file tersebut. Nah, karena di komputer tidak tahu bahwa cara menjalankan fungsi itu jika dijalankan jika tidak menuliskan logikanya, ini salah satu penyebab program gagal di compile. Kemudian struktur data hilang. Di readme tadi dikatakan meminta barang
meminta data barang terdiri dari ID, nama, kategori, dan stok. Nah, di kode saya ini saya menuliskan tidak menuliskan adanya struct atau array yang untuk menyimpan data-data di dalam memori RAM. Dan namun ketiga itu kesalahan logika parsing atau strtok, di mana di dalam F01_01 ini mengharuskan si program membaca data dari file yang dipisahkan oleh spasi, bukan tanda pagar. Nah, jika hanya menyiapkan pemisah pagar itu untuk perintah terminal, tapi lupa membuat logika untuk membaca spasi di file repositor nanti. Kemudian format output sesuai dengan readme yang dikatakan bahwa meminta format output tertentu, misalnya satu laptop Asus dengan kategori elektronik sebanyak jumlah stoknya 15. Nah, karena fungsi print all kategori tidak ada isinya, program saya ini tidak mengeluarkan output apapun. Itu salah satu kesalahan di kode saya buat tadi. Kemudian di F01_02 ini, dimana saya ini sebagai lanjutan dari tas 1, dimana itu untuk menghandle komen, dimana INF8 nama barang, kategori, dan stok. Nah, di sini saya menambahkan lanjutan dari tas 1 atau F01_01 itu, dimana kondisi else if strcmp input INF print all sama dengan 0, dimana di sini untuk memblok kedua duplikasi yang mencoba mengambil ID dan stok. Kemudian integer ID atau id str dan change kategori stok, ID, dan stok. Nah, di dalam fungsi ini saya membuatnya karena mencoba mengubah string menjadi angka dan memanggil fungsi pengubah stok. Nah, di dalam kode saya ini terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan readme. Nah, pertama, kesalahannya adalah nama komen yang salah total. Di readme diminta untuk perintah INF8, tapi di dalam kode saya ini saya menulis inventory 8. Nah, sehingga sistem penilaian otomatis akan langsung menyalahkan karena namanya berbeda. Kemudian kedua adalah parameter INF8, di mana kondisinya tidak lengkap sesuai readme yang diberikan, di mana meminta format INF8 nama, kategori, dan stok. Di dalam kode ini saya hanya memanggil nama dan kategori, tetapi stok tidak saya ambil dari input user. Kemudian ketiga ada kesalahan logika atau duplikasi. Saya menuliskan else if ini if strcmp INF print all sama dengan 0 sebanyak 2 kali. Nah, baris perintah untuk ceng kategori stok diletakkan di bawah check in INF print all, sehingga sehingga tidak menyambung atau tidak masuk logika yang dijalankannya nanti secara benar. Nah, ada tipe data yang salah. Saya menulis integer pointer id str dan integer stok. Str ini menghasilkan teks atau berupa char, bukan angka pointer. Ini akan membuat program nantinya crash atau error saat compile. Kelima ada tidak ada file tidak ada save file. Nah, di sini saya setelah membuat kode ini saya tidak men-save yang
yang mewajibkan data baru disimpan ke file. Nah, di sini kode saya tidak memiliki fungsi fprintf atau memanggil kondisi itu nanti, atau sebagai fopen mode tulisan W untuk menyimpan data kembali ke inventory repository text.txt. Kemudian ada kode saya di f01_3 ini, dimana di sini untuk tugasnya untuk mengupdate stok, meneruskan tas 2, menghandle comment nf stok id jumlah perubahan. Nah, di dalam kode ini saya melanjutkan di mana saya mengubah if strcmp inventory stok sama dengan 0, karena diminta dalam tas 3 ini itu untuk mengupdate stok. Nah, tapi dalam kode saya ini terjadi kesalahan lagi yang tidak sesuai dengan readme. Pertama adalah nama komen salah, di mana readme meminta inf stok, tapi saya menuliskan di inventory stok input inventory stok sama dengan 0. Nah, sehingga ini tidak akan dikenali oleh sistem komputer. Nah, kemudian ada logika update stok. Pada tas 3 ini meminta agar menambah stok atau angka positif dan mengurangi itu sebagai angka negatif. Fungsi ceng kategori stok ini itu tidak ada definisinya, sehingga tidak ada proses matematika atau sebagai proses logika di mana stok sama dengan stok ditambah perubahan. Kemudian yang ketiga adalah data persisten, di mana pada tas 3 adalah tahap terakhir di mana semua perubahan termasuk update stok harus disimpan permanen di file repository, sama seperti di tas 2 tadi. Namun di sini saya tidak menuliskan logika untuk memperbarui isi file teks tersebut. Nah, kemudian yang keempat ada parsing yang lemah. Nah, di sini saya menggunakan getchar manual di dalam looping, di mana while 1 sama dengan 1 dalam kondisi ini. Nah, di sini sangat berisiko jika input user mengandung karakter aneh atau jika file berakhir IOF. Nah, cara ini seringkali menyebabkan program menjadi infinite loop atau berputar terus tanpa berhenti. Nah, pada pekerjaan awal saya berfokus pada pembuatan kerangka loop input menggunakan getchar dan ester token. Namun kesalahan fatal saya di dalam ketiga program ini yaitu belum mendefinisikan isim fungsi load, initial data, dan print all, serta kesalahan penulisan nama perintah yang tidak sesuai dengan instruksi readme. Misalnya menuliskan inventory 8 padahal seharusnya inf 8. Selain itu saya juga mengimplementasikan struktur data atau struct untuk menyimpan data di RAM dan fungsi file writing untuk menyimpan data secara permanen ke si repository nanti. Sekian penjelasan dari hasil presentasi saya dari live coding untuk UAS Praktikum 2025-2026. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.